Afat, tadi ceritanya itu kisah sukses ya. Bagaimana dengan kondisi dan situasi ekonomi yang berat, Afat bisa menapak pendidikan ke jenjang yang tinggi dan lulus cum laude. Tapi saya pernah dapat bocoran bahwa Afat ini di semester 7 stres berat, depresi. Kemudian orang bilang Afat udah gila. Saya tadinya nggak percaya, tapi karena dia ketawa begini, saya curiga. Apa yang dikatakan orang benar ini. Ceritakan apa yang terjadi waktu itu. Waktu itu memang saya ada masalah, terutama keluarga, intinya gitulah. Dan yang paling parah itu saya makan emping 1 toples. Makan emping 1 toples sehingga otomatis darahnya langsung naik 160 waktu itu. Sehingga kan hobinya kan gromet gitu. Gromet itu apa? Gromet itu sering bercerita apa yang seharusnya diam itu tapi diungkapkan gitu. Termasuk ketika saya mau buat buku, semua mimpi-mimpi saya ceritakan. Ada masalah, tunggu dulu, saya urut ya. Iya. Ada masalah. Ada masalah. Makan emping 1 toples. Iya. Darah naik sampai 160. Iya. Terus mau bikin buku. Semua mimpi-mimpi saya ucapkan waktu itu. Sehingga Apa misalnya? misalnya bikin buku, mau ke Candy, itu termasuk. Serius? Serius. Tunggu. Gara-gara kepingin di Kick Andy juga, kamu dibilang gila? Iya, karena orang itu bilang gini, kamu itu aneh ngomongnya gitu loh. Pengen bikin buku? Nggak mungkin. Pengen ke Kick Andy? Apalagi? Terus pengen apa lagi yang jadi bahan tertawaan? Ya, pengen kuliah di Amerika waktu itu. Itu dianggap kamu gila? Iya. Kenapa depresi waktu itu? Gara-gara ada persoalan dengan keluarga? Iya. Terus ngomongnya dianggap ngigau gitu? Iya. Oke, terus apa yang terjadi berikutnya? Ya, tetap saya tenang, apapun yang terjadi harus tetap disyukuri. Karena Tuhan itu menyiapkan sebuah tangga yang untuk dinaiki kita, agar kita itu siap menjadi sebuah pemenang, menjadi seorang pemenang. Nah, tangga itu memang begitu berat, sehingga orang mencemooh sana, sini. Udahlah. Jadi dalam kondisi stres berat, jadi bahan tertawaan, kamu tetap aja melangkah maju. Tetap. Dan memang akhirnya ada di acara Kick Andy. Iya. Ya. Ngomong-ngomong tentang mimpi ingin sekolah di Amerika. Ya, ini nanti saya tanya apakah mimpi itu sudah mulai coba dilaksanakan atau diwujudkan atau tidak. Tapi Amerika. Nah, saya teringat di Kick Andy waktu itu pernah juga saya mengangkat kisah tentang anak supir angkot yang punya mimpi sama. Tapi mimpi itu akhirnya terwujud. Dan orang itu sekarang ada di sini, Iwan Setiawan. Iwan. Ini kisah Iwan Setiawan sudah dijadikan sebuah buku berjudul 9 Summers, 10 Autumns. Dan kemudian jadi film. Bisa cerita. Waktu itu katanya orang tua bahkan menjual angkot demi mimpi anaknya untuk sekolah lebih tinggi. Apa yang terjadi waktu itu bisa? Jadi mendengar cerita Angga, kemudian cerita Alfa juga, ternyata story saya tuh menjadi story dari semua orang Indonesia mungkin ya, di kelas kita gitu. Orang tua saya nggak lulus SD, ibu saya, bapak saya nggak lulus SMP, semuanya sama. Sama kan, semuanya sama. Kemudian cita-cita saya pengen punya kamar sendiri dan itu saya kejar sampai New York City. Cita-cita yang sangat sederhana tapi dan hidup miskin tuh capek. Akhirnya satu hal yang bisa melepaskan kita dari kemiskinan itu ya cuman pendidikan. Dari benang merah dari saya, Mas Alfat sama Mbak Angga tadi, pendidikan, kebangkitan kelas bawah Indonesia itu nggak akan terjadi tanpa pendidikan yang bagus. Pendidikan Anda sampai di mana dan bagaimana ceritanya bisa sampai ke Amerika? Nah, saya tadi ngelihat dari story yang ada di sini bahwa di balik anak-anak yang sukses seperti Mbak Angga dan Mas Afat, itu ada orang tua yang luar biasa. Saya tuh ngelihat ini kayak ibu saya ada di sini, ibu saya ada di sini, sama.
Saya juga merasa ibu saya ada di sini. Iya. Kita berikan tepuk tangan untuk ibu-ibu dan ayah. Yang luar biasa. Di balik anak-anak yang hebat ini ada orang tua yang luar biasa, Bang Andi. Soal pendidikan tadi, dan bagaimana bisa sampai di Amerika? Nggak pernah mimpi ke sana. Saya pikir mimpi ke Amerika dulu tuh kayak membentur atap rumah saya, sesuatu yang nggak mungkin, terlalu tinggi gitu. Kuliah aja susah gitu. Keluarga kita lima orang anak. Sopir angkot, ibu rumah tangga. Tinggal di desa di Batu Malang ya? Di Batu Malang. Oke, Di Batu terus? Malang. Tapi ibu saya luar biasa. Ibu saya tuh sama kayak kamu, aneh. Oke, kenapa Iya. aneh? Jadi ibu saya tuh punya cita-cita kayak gini dulu. Anak-anaknya harus kuliah. Saya pikir, ini orang nggak tahu diri ya. Lulus SD kagak. Pengen anak-anaknya kuliah. Tapi ibu saya ngejar dengan segala cara agar anak-anaknya kuliah. Dan ibu saya berhasil. Akhirnya saya kuliah di IPB. Ibu saya tuh orang yang bilang harus pergi, harus pergi, harus pergi. Dengan cara apa? Ibu saya berani jual angkot bapak saya. Saya berangkatlah ke Bogor dengan beban yang berat ya. Ada angkot di pundak saya gitu. Terus jadi anak-anak muda sekarang cenderung ya pinter di sekolah, tapi spirit of life, semangat itu yang sangat jarang saya temuin dari orang-orang kecuali seperti Mas Afad dan Mbak Angga tadi. Terima kasih Mas Iwan sudah mau datang di acara ini dan berbagi dengan kami semua ya. Afad, boleh tahu apa mimpi yang ingin kamu wujudkan setelah lulus cum laude? Saya pengen kuliah lagi dan membangun Batang. Kuliah lagi dan membangun Batam. Cita-cita ke Amerika masih menggebu-gebu? Tetap semangat pokoknya. Saya kan cuma tanya baik-baik. Jangan marah-marah gitu dong. Iya, Nah, itu menunjukkan semangat ya. Iya, Tetap. tetap. Begitu sampai sekarang. Upaya ke arah sana sudah dilakukan? Yes, tetap saya belajar dan semua itu yang paling enak itu ibaratnya duduk menyandarkan diri. Maksudnya menyandarkan diri itu kita sadarkan semuanya pada Sang Pencipta. Apapun yang akan terjadi di depan itu lepaskanlah saja. Yang penting usaha kita sejauh mana mimpi kita. Ketika kita sudah siap dengan segala apa yang terjadi pasti akan terwujud segala mimpi kita itu. Saya setuju dengan Iwan Setiawan bahwa di balik anak yang luar biasa seperti Ava dan juga tadi Angga ada orang tua yang super hebat. Karena itu kita minta ibu dari Ava untuk naik ke depan. Ya, walaupun ayahnya sudah tidak ada, tapi ibunya orang hebat yang membuat Afad seperti ini. Kita berikan aplaus untuk sang ibu. Baik, boleh kembali. Nah, sebelum itu saya undang kembali Angga untuk naik ke atas pentas. Jadi Angga dan Afad hari ini atas prestasi dan perjuangan kalian berdua, Permata Bank Syariah ingin memberikan apresiasi. Untuk itu kita minta Pak Aidil Muhammad, Ketua Pelayanan Zakat Permata Bank Syariah untuk maju ke depan. Monggo. Terima kasih Pak Aidil ya, sudah mau hadir. Ya, saya dengar Anda ingin memberikan apresiasi dalam bentuk apakah itu? Silakan disampaikan. Apresiasi untuk dua anak muda yang hebat. Dipersembahkan oleh Permata Bank Syariah. Baik, Pak Aidil. Tentu pertanyaannya mengapa Permata Bank Syariah merasa perlu memberikan dukungan dan apresiasi kepada dua anak muda ini? Ya, jadi dua hal mungkin Bang Andi ya. Yang pertama, kami Permata Bank Syariah melihat pendidikan itu sekarang memang sudah menjadi sebuah kebutuhan primer. Jadi dimanapun kita dilahirkan,
apapun latar belakang keluarga kita, itu kita harus berjuang. Ya, jadi CSR kami melihat pendidikan sudah bukan lagi sebuah lini program sosial, tapi ini bentuk tanggung jawab dan komitmen untuk berbagi bersama. Nah, yang kedua, kami selaku industri di perbankan syariah mendapatkan amanah untuk mengelola dana zakat, yaitu melalui unit pelayanan zakat, UPZ Permata Bank Syariah, sebagaimana yang dapat dilihat, itu adalah titipan zakat dari nasabah kami, dari stakeholder yang lainnya juga, dan inilah bentuk wujud aksi peduli kami melalui dana zakat. Semoga Angga dan Afat memberikan inspirasi buat kita semua. Baik, luar biasa. Terima kasih. Sekali lagi ya. Sekali lagi. Iya. Baik, itu tadi kisah inspiratif dari Angga dan Afat. Dan di akhir acara ini, saya ingin membagikan satu buku bagus untuk Anda semua yang ada di studio, yaitu Bahagiakan Dirimu dengan Membahagiakan Orang Lain. Dan ini akan saya bagikan satu-satu. Bagi Anda di rumah, Anda juga bisa mendapatkan buku ini melalui undian di website kickandy.com. Dan jangan kemana-mana, karena ada satu pertunjukan menarik di ujung acara Kick Andy. Apa itu? Kita saksikan sebentar lagi. Pak